kesannya ya setelah residensi itu terus kemudian aku seperti tertonjok. Sebetulnya saya itu siapa toh? Orang Australia juga bukan gitu. Orang Jawa ya nanggung gitu. Wong Cina ya wurung, ngono-ngono gitu loh. apa mereka kata-katanya kan lali aku. Kira-kira gitu loh. Terus aku tuh merasa wah, kayaknya penting juga untuk meneliti identitasku sendiri gitu. Rootnya aku tuh di mana tuh gitu. Kenapa saya rambutnya keriting? Kenapa aku kok lebih mancung daripada temanku gitu-gitu? Menurut aku kok lebih gede ya daripada teman yang lain. Jangan-jangan keturunan Arab, jangan-jangan apa gitu. Terus ya kan aku wong Jawa, tapi aku ngomong bahasa Jawa ya ora iso juga. Maksudnya ora sing iso lancar gitu. Jadi sak janjane aku sapa to ngono kan lho. Kalau ada beberapa orang yang punya cita-cita dan atau punya jurusan kuliah tapi nggak sesuai dengan karirnya yang sekarang sedang digeluti gitu, barangkali mungkin aku orang yang bukan seperti itu. Jadi dari awal itu bapakku itu pengen aku menjadi seniman, seni rupa khususnya. Jadi mungkin pilihan yang agak aneh untuk karir gitu. Aku kan dari Gunung Kidul dan ya kamu tahu lah kalau di Gunung Kidul atau di desa gitu kan karirmu jadi apa ya, mungkin jadi PNS, jadi ABRI, jadi gitu-gitu kan, jadi seniman. Udah katanya kok rada aneh gitu. Nah, bapakku katanya rada aneh sebetulnya pilihannya. Nah terus seperti yang kamu tadi bilang, kalau sudah dimasukin ke sanggar lukis sejak dari kecil gitu, terus ikutkan lomba gitu, terus SMA juga langsung dimasukin SMSR gitu, sekolah menengah seni rupa. Lalu kuliah langsung disuruh ke ISI jurusan seni rupa gitu. Dan setelah lulus dari ISI ya masih menjadi seniman sampai sekarang ini. Jadi on track istilahnya gitu. Dan aku tuh orangnya nggak menggebu-gebu, maksudnya nek memang takdirnya ngono ya wis lah ngono bae ngono kae lho. Sama sekarang kan aku dalam tanda kutip berdamai dengan apa yang diberikan kepada aku, kira-kira ngono gitu loh. Aku ya suka-suka aja jadi seniman, nggak ada istilahnya, kayak kalau olahragawan itu kan ada tengah waktu umur 35 gitu kamu sudah tidak bisa bekerja berprofesi sebagai olahragawan gitu. Aku nggak bilang itu jelek ya, cuma kan aku kemudian wah enak banget ya jadi seniman, nggak tekan tuwek kayak ya, misalnya iso gambar ya itu masih bisa disebut sebagai profesi. Ya gitulah secara singkat sejarah kenapa saya berada di dunia seni rupa itu bukan karena terjerumus, bukan karena tidak sengaja, justru malah disengaja, by design, saka zaman dhisik cilik. Menjadi seniman itu ya sudah menjadi seniman saja. Artinya ya orang yang tukang membuat karya seni ya dialah seniman gitu. Jadi itu logikaku. Memang jurusanku adalah seni rupa, jurusannya adalah seni grafis, istilahnya belajar mengenai tentang seni grafis, seni cetak lah gitu. Tapi setelah lulus dari seni grafis gitu, ya aku bisa bikin apa saja, bikin mural, bikin ini bukan mural, muralnya temanku namanya Ismu, bikin grafis, bikin lukis, bikin tadi menyinggung tentang pertunjukan. Kemudian karena aku kolaborasi dengan Mas Cindil adalah orang pertunjukan, terus kemudian ya sudah
apa istilahnya, dikawinkan gitu antara seni rupa dan pertunjukan gitu. Dan gue pikir memang harusnya seperti itu sih ya. Nah kalau aku tuh sebetulnya waktu masih kuliah gitu yang gambar aja gitu, apa yang baru ku senangi ya itu yang ku gambar gitu. Lalu titik baliknya itu tahun 2014 aku tuh punya kesempatan residensi ke Australia. Aku tuh punya prinsip bahwa karya residensi itu adalah seharusnya adalah karya yang berbeda daripada karya yang dibuat yang bukan residensi, kira-kira gitu. Atau karya residensi itu berbeda dengan karya studio, kira-kira gitu. Karena residensi kan istilahnya kan kamu pergi ke suatu tempat, menetap, apa istilahnya ya, mengambil inspirasi di tempat itu, merasakan apa yang terjadi di sana, terus kemudian membuat karya gitu dari apa yang kamu rasakan gitu. Residensi di Gunung Kidul mungkin karyanya berbeda hasilnya dengan residensimu misalnya di Australia misalnya gitu kan. Nah itu logikaku kayak gitu. Singkat cerita di residensiku di sebuah tempat namanya Megalo itu karena di Australia terus ya kayak gini lah, ketemu sama seniman-seniman, ngobrol gitu. Terus kami membicarakan tentang kolonialisme gitu. Karena suku asli di sana kan suku aborigin, tapi sekarang orang tahu kalau Australia itu lebih banyak penduduk kulit putihnya daripada aborigинnya gitu. Di satu tempat aborigin dalam tanda kutip tersingkirkan gitu, rasis di mana-mana gitu. Dan satu tempat misalnya di Darwin gitu suku aborigинnya itu di apa ya kata-kata yang tepat, menjadi bodoh atau apa gitu, artinya disuplai gitu untuk kalau kamu suka aborigin, kalau kamu mau beli minuman keras lebih murah daripada kulit putih gitu. Itu kan artinya pembodohan, maksudnya biar kamu buruk saja gitu. Dan aku pernah ke Darwin juga, itu juga terjadi orang aborigin atau kalau pergi ke luar gitu orang-orang yang mabuk di jalan, homeless gitu, terus itu tuh kebanyakan malah suka aborigin daripada kulit putihnya gitu. Nah itu apa yang aku tangkap dari hasil obrolan itu, terus oke, aku akan membuat karya tentang situasi ini gitu. Terus yang ku bikin itu adalah apa istilahnya, kedatangan pertama kali kulit putih di Australia, kira-kira gitu. Waktu itu kan orang Inggris namanya Kapten Cook. Terus ya kemudian googling apa, ngobrol, terus kan kalau orang zaman dulu kan, zaman kolonialisme kan kalau datang gitu kan terus diabadikan, tapi diabadikan lewat lukisan kan. Jadi pose dulu gitu-gitu loh, rasa apa gitu-gitu kan. Terus wah aku mau bikin ini, berangkat dari arsip ini bagus ini gitu. Karena ini adalah sejarah kedatangan orang kulit putih di Australia gitu. Lalu kemudian aku istilahnya apa, apropriasi gitu dari gambar itu, terus kemudian aku potong, kolase, terus kemudian aku tampilkan dengan beberapa situasi yang ada di Australia sekarang gitu. Judul proyeknya atau judul karyanya Kapten Cook Still Here. Jadi sebetulnya Kapten Cook masih di sini kok, karena masih banyak kesenjangan, rasisme dan sebagainya gitu. Terus udah aku bikin karya itu kan. Terus singkat cerita aku kan selesai residensi, pulang ke Indonesia, terus memamerkan karya hasil residensi gitu di Craig. Terus hal yang membuatku kemudian tersadar gitu,
itu adalah pameran kan didatangi oleh banyak orang kan. Salah satunya adalah teman-temanku dari Australia juga gitu. Dia datang ini temanku, terus ya biasalah, selamat ya udah pameran tunggal bla bla bla. Nah yang ku ingat adalah dia bilang, oh selamat ya, terima kasih sudah menulis sejarah kami, kira-kira gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Oh ya nggak apa-apa, oh, bukan nggak apa, oh ya sama-sama kan gitu kan. Tapi kemudian aku berpikir, iya ya ngapain juga ya aku nulis sejarahnya orang lain kan, aku gitu tuh. Ngapain juga, aku Australia juga nggak ada gitu, maksudnya darah Australia nggak ada gitu. Ngapain juga aku nulis kayak gitu. Terus, nah itu kemudian titik baliknya. Kemudian, oh kalau gitu berarti aku harus menulis tentang identitasku dong gitu. Harus menulis tentang sejarahku gitu. Lalu dikerucutkan lagi Australia, Indonesia, gitu kan. Indonesia dikerucutkan lagi Jawa, gitu. Jawa dikerucutkan lagi Jogja, kira-kira gitu loh. Terus waktu itu apa sih yang menarik dari Jogja ini sejarahnya gitu. Ya kemudian mulai belajar, masih awam. Terus aku suka dengan apa namanya prajurit-prajurit bergotol-bergotol dari keraton Jogja gitu. Terus aku gambar-gambar, nggak ada ini aja, belum ada tendensi untuk apa gitu, nggak ada. Tapi aku belajar tadi gambar apa gitu. Terus waktu itu ada kampanye tentang isu pelemahan KPK. Terus yang menjalankan proyek ini Bu Neni, Pak Agung Kurniawan, terus siapa tahu aku kok lupa. Pokoknya dari dosen-dosen dari Sadar gitu. Karena pamerannya itu di UKDW, di Sadar, akademisi lah gitu. Terus aku diajak pameran. Aku kemudian mau bikin ini karya tentang identitas ini gitu. Bisa nggak? Bisa. Oh mungkin ini bisa disangkut pautkan dengan pelemahan KPK. KPK kan ya pemberantasan korupsi dan sebagainya gitu. Mungkin dikerucutkan lagi tentang korupsi yang ada di Jogja, gitu-gitulah. Singkat cerita, yaudah aku bikin. Terus aku bikin gambar itu seolah-olah seperti sampul komik, karena aku kan juga suka dengan berbau-bau komik gitu. Komik gitu, terus jadi poster gitu. Nah orang mengiranya itu adalah komik, maksudnya sampul komik beneran. Sebetulnya enggak, itu poster aja tapi mirip komik gitu. Terus Pak Nardi, nah ya aku ingat Pak Asti Sunardi itu, terus dia bilang habis acara terus dia salaman, oke, ditunggu komiknya ya. Lah komik apaan? Aku nggak bikin komik gitu loh. Terus oh mungkin karena itu seperti sampul komik gitu. Terus ya udah deh aku bikin komik dari itu gitu. Jadi aku tuh nggak niat bikin komik, tapi karena situasinya kayak gitu aku ngikutin aja gitu. Terus aku bikin komik tentang itu gitu. Aku upload di Instagram gitu. Mas Cindil itu kan lihat kan. Terus pas ketemu itu dia bilang, "Oh, kamu bikin apa? Mau bikin komik ya? Bikin cergam sebetulnya." Terus iya aku mau bikin cergam aja asik gitu. Mbak aku diajak, aku mau loh jadi penulisnya, terus kamu jadi yang gambar, kira-kira gitulah. Terus wah oke lah kalau gitu. Terus kemudian jadilah itu project bikin komik itu atau cergam sebetulnya, cerita bergambar. Terus singkat cerita bikin komik gitu kan. Pada saat yang sama sebetulnya waktu itu Jogja itu baru panas karena kan bandara waktu itu Nia namanya, bandara Nia itu dibangun, kesenjangan sosial terjadi gitu. Di kota itu juga masih pembangunan hotel. Dulu ada kampanye jangan bangun hotel di sini apa gitu lah. Pokoknya ada kampanye itu juga, ada Jogja ora didol gitu. Jadi wah ini pas banget situasinya. Terus aku sama Mas Indil berinisiatif untuk yuk kita merespon aja ini komik ini, terus kemudian disisipi dengan hal-hal yang berbau politis, ada daya kritiknya terhadap situasi yang sedang terjadi gitu. Terus ya sudah, kemudian itu komik sudah jadi, niatnya ya sudah bikin komik saja, cergam saja gitu.
Terus apa namanya, Mas Indil karena dia adalah basicnya adalah performer gitu. Wah, kita bikin ini aja yuk, bikin pembacaan. Oke, terus bikin pembacaan. Dia kan punya apa itu yang di LIP itu? IDRF. Bener. Nah, dia kan lagi bikin acara itu toh. Terus ini kita baca aja gitu untuk dimasukkan ke apa istilahnya itu, festival itu gitu. Terus karena aku juga suka musik, tambah aja, terus ada musiknya, tambah aja, terus kemudian ada proyektornya dan sebagainya gitu. Kami kemudian mementaskan itu di teater garasi itu loh. Nah, terus kemudian berkembang gitu, nggak cuma hanya bikin komik, tapi bikin pertunjukan, terus kemudian aku teruskan jadi karya mural, terus karya printmaking, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu mengalir begitu saja. Jadi gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya sebetulnya sederhana ya, cuma ngomongin tentang kenapa tertarik dengan sejarah, tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi aku kemudian tergerak untuk membicarakan identitasku, lingkunganku. Itu titik baliknya yaitu tadi karena aku nggak relate dengan identitas orang lain gitu. Kupikir harusnya seperti itu. Kalau kamu orang Indonesia gitu, orang Jawa ya mungkin seharusnya berpikir dengan kacamata orang Jawa gitu. Kalau kamu orang Papua ya silakan berpikir dengan kacamata orang Papua dan sebagainya gitu. Walaupun bisa dicampurkan ya, karena kan ya saat ini kan kita kan dapat referensi dari mana-mana atau dari Amerika, dari Australia. Nggak melulu terus kemudian harus ngomongnya harus boso gitu, enggak juga gitu. Kalau kamu suka pakai kargo karena kamu suka musik hardcore ya pakai aja, ya, pakai identitas kayak gini ya campur-campur aja nggak apa-apa gitu. Nah itu logika aku berpikir kayak gitu. Garis besarnya ya setelah residensi itu terus kemudian aku seperti tertonjok. Sebetulnya saya itu siapa toh? Orang Australia juga bukan gitu. Orang Jawa ya nanggung gitu. Wong Cina ya wurung, ngono-ngono gitu loh. apa mereka kata-katanya kan lali aku. Kira-kira gitu loh. Terus aku tuh merasa wah kayaknya penting juga untuk meneliti identitasku sendiri gitu. Rootnya aku tuh di mana tuh gitu. Kenapa saya rambutnya keriting? Kenapa aku kok lebih mancung daripada temanku gitu-gitu? Meripatku kok lebih gede ya daripada teman yang lain. Jangan-jangan keturunan Arab, jangan-jangan apa gitu. Terus iya kan aku wong Jawa. Tapi aku ngomong bahasa Jawa ya ora iso juga. Maksudnya ora sing iso lancar gitu. Jadi janjane aku sapa to ngono lho. Nah dengan semangat itulah aku menerapkan cara berpikirku itu di dalam setiap karya yang sedang kubikin. Entah itu di karya personal, entah karya dengan gegerboyo dan sebagainya gitu. Kalau di karya personal itu setiap karya kan mempunyai judul masing-masing. Kecal Jemur, Prajurit Kalah Tanpa Raja, terus apa lagi sih? Apa? Aku hafal. Ada di website. Tapi intinya semua proyek ini kalau mau dikerucutkan pasti ada itunya gitu, kira-kira gitu. Artinya aku nggak dalam tanda kutip nggak sekedar mengikuti tren gitu. Bukan gaya ya. Pengennya yang ngikuti tren, tapi nek ora cocok kita ya ora cocok juga gitu. Bukan gaya ini baru ngetren, yang baru laku adalah karya seperti ini. Kalau misalkan cocok, ya aku akan bikin. Tapi kalau misalnya nggak cocok dengan ini tadi, yang garis besarku membuat karya tadi, terus nggak akan ku bikin. Ya siap-siap miskin gitu. Karena ya karyanya rapayu-payu gitu. Kedekatanku dengan buku itu sebetulnya nggak banyak-banyak amat. Maksudnya sebagai ilustrator untuk buku gitu. Tapi
aku tuh tergabung di sebuah tim namanya Tim Welut. Itu di sana ada Mbak Ilal, ada Mas Cindil, ada Anang Sabtoto, dan biasanya ada kolaborasi dengan sejarawan gitu. Nah ini sebetulnya yang sering punya proyek itu Mbak Ilal gitu. Terus kalau Mbak Ilal ada proyek bikin buku gitu, nah Tim Welut inilah kemudian yang diajak gitu. Dan misalkan kayak yang terakhir itu kami bikin buku tentang Bukit Menoreh itu kurang lebih ya, itu bukunya menceritakan tentang Menoreh, sejarah Menoreh, tapi dari sudut pandang yang mikro, dari cerita-cerita orang lokal misalnya gitu. Nah, kedekatanku dengan pembuat ilustrasi sebuah buku yang seperti itu sebenarnya sebatas itu aja. Dan nggak banyak-banyak amat sebetulnya. Lalu barangkali mungkin aku tuh jadi kelihatan aktif di sana itu karena aku bertemu dengan orang-orang yang sudah di sini gitu loh. Mas Cindil, Mbak Ilal gitu-gitu, Anang Sabtoto gitu, kamu. Barangkali mungkin aku akan setelah podcast ini akan dilihat Moki di sana. Sebetulnya aku yang enggak gitu-gitu juga gitu. Jadi aku ketiban sampur sak janjane iki. Untuk ikut menari gitu di sana gitu. Tapi aku mau bilang bahwa basicku kan sebetulnya adalah tukang gambar gitu. Kebetulan aja aku bertemu dengan orang-orang yang mempunyai nama besar ini. Jadi aku kemudian dilibatkan dalam proyek-proyek yang seperti itu, yang besar itu gitu. Kalau Mbak Ilal itu lebih dekat tapi lebih dekat dengan orang-orang yang bergerak di bidang konservasi, sejarah, arkeolog gitu. Ya berarti kan dia akan bekerja di ranah itu kan. Nah karena aku temannya Mbak Ilar ya kemudian aku jadi ikut ketiban sampur di sana gitu. Terus kayak betal jemur gitu itu sebetulnya itu lagi-lagi Mas Cindil kan aku kan punya kesempatan ke Arab, tunggu ngubungi Mekah. Terus Mas Cindil ngomong waktu itu, besok kalau kamu habis dari Mekah itu harus ada sesuatu gitu. Oke, apa ya kira-kira? Ya udah nanti dipikirkan nanti aja gitu. Setelah pulang dari Mekah terus ngobrol sama Mas Cindil banyak hal gitu. Terus kemudian akhirnya kami membicarakan tentang kedatangan Islam di Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia. Terus kemudian belajar, kami survei, mungkin Mas Cindil lebih tahu. Terus aku yang nggak tahu terus belajar bla bla bla, memperkarya imajinasi visual gitu. Terus kemudian jadi buku gitu. Nah kemudian sama seperti yang aku ceritakan yang bergoda itu tadi, karena aku berada di lingkungan orang-orang yang mempunyai background yang berbeda-beda, otomatis si proyek ini bergerak di lebih luas gitu dengan output yang berbeda-beda gitu. Kemudian jadi buku, kemudian jadi di seni rupa, kemudian masuk ke pertunjukan dan sebagainya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana bisa sampai sejauh ini, mungkin jawabannya adalah ya karena aku berteman dengan orang-orang yang tepat gitu. Ya aku tadi bilang kalau aku tergabung
di kolektif yang masih aktif itu ya dua ini, Gerboyo dan Crack Studio. Dan dua kolektif ini adalah dua kolektif yang mempunyai fokus sendiri-sendirinya. Fokusnya berbeda gitu antara satu dengan yang satunya gitu. Crack kan 2013. Waktu itu berangkatnya itu adalah sederhana kok. Itu berangkatnya itu karena aku kan kuliah di grafis dan banyak membuat karya grafis gitu atau cetak. Lalu waktu itu aku bikin karya judulnya KW2. Itu menceritakan tentang situasi seni rupa yang ada di Indonesia khususnya, ketegangan antara seni grafis dan seni lukis gitu. Seni grafis kan selalu di sana, seni lukis di sini gitu. Dan itu mempengaruhi senimannya, mempengaruhi kondisi sosialnya gitu, mempengaruhi perkembangannya di seni rupa. Orang lebih dalam tanda kutip menghargai seni lukis daripada seni grafis gitu-gitu. Museum nggak berjalan gitu karena judulnya museum seni rupa tapi nggak ada seni grafisnya, berarti kan nggak jalan gitu. Jadi aku membuat pameran KW2 itu menceritakan tentang situasi ini gitu. Terus bentuk karyanya itu adalah berangkat dari sebuah situs di Perancis kalau nggak salah. Auction lelang itu dia itu nulis aku agak lupa 100 lukisan termahal di seluruh dunia, kira-kira gitu. Nah dari 100 lukisan ini itu ada lukisan dari Indonesia, kira-kira gitu. Terus lukisan yang dari Indonesia ini aku ambil semuanya, download maksudnya. Terus aku produksi pakai teknik print gitu. Jadi lukisan jadi print gitu. Jadi poster. Aku nggak tahu, mungkin anak-anak sekarang nggak tahu, kalau dulu kan poster kan dicetak pakai sirin kan. Dulu ada di Malioboro itu, tapi poster band ya, slang apa-apa itu kan disablonin gitu. Nah, gaya visualnya seperti itu gitu. Terus tapi kalau yang di Malioboro kan band-band gitu. Nah ini poster-poster lukisan gitu, tapi paling larang sak donya iki ngono kae. Terus aku menjajakan itu di pinggir jalan, terus aku nggawe gerobak gitu-gitu. Performance, aku menyebutnya performance. Harganya 10.000. Nah, waktu itu sosial media belum seperti sekarang ya. Tapi sudah viral, dulu belum ada istilah viral. Ada beberapa seniman-seniman yang yang punya karya ini itu dalam tanda kutip nggak terima, oh ini menyangkut copyright atau ini bla 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 gitu. Tapi waktu itu orang di belakang saya sing dakengi jenenge Agung Kurniawan. Jadi ketek aku ya rada wani gitu. Walaupun pada prakteknya waktu itu terus ngobrol sama Pak Agung Kurniawan, Pak Lea. Ya kalau misalkan tiba-tiba tuntutan seniman-seniman ini berhasil, kemudian kamu masuk penjara, ya kamu tiap minggu akan ku jenguk lah gitu. Kita tidak kayak gitu, tapi kita malah jelomprong. Jadi aku rada deg-degan kalau gitu kepiye aku, karena ada beberapa seniman yang ini nggak benar nih, ini harus dihentikan proyeknya gitu. Oke, lalu singkat cerita, aku merasa ini masterpiece gitu karena mengguncang dunia seni rupa kan. Lalu si temanku Malcolm Smith itu pas di Jogja gitu dan melihat ini, wah suka dengan idenya, dengan karya grafis gitu. Terus Malcolm itu dia dari Sydney, waktu itu ke Jogja itu rencananya mau liburan saja 2 minggu gitu. Tapi karena dia tertarik
wah asik juga ini bikin karya. Setelah melihat pameran itu, terus dia memintaku untuk membantunya membuat karya grafis gitu, yang rencananya 2 minggu terus tambah 1 minggu, tambah 1 minggu lagi dan sebagainya gitu kan. Terus dia sering ke rumahku waktu aku rumah kontrakanku kecil gitu kan. Terus dia, gini aja deh kita cari kontrakan, terus ini buat studio kita berdua gitu. Jadi konsepnya sharing studio istilahnya dia. Terus ya udah, kita kemudian jalan itu nyari tempat gitu. Kemudian kita menemukan yang sekarang di sebelah timurnya lapangan pinggiran. Dulu itu studio musik. Terus dan ini studio musiknya itu nggak beroperasi karena habis kebakaran gitu. Terus nggak disewakan sebetulnya. Tapi Malcolm bilang mungkin ditanya dulu boleh nggak disewa gitu. Kalau misalnya boleh, nanti kita bikin studio terus kita pakai bersama gitu. Singkat cerita boleh. Terus kok ada 2 lantai ya? Ya sudah kita bikin galeri aja sekalian. Jadi kemudian berkembang lagi idenya. Yang semula hanya mau bikin studio terus jadi galeri gitu. Kita fokusnya di galeri print aja gitu. Terus ya udah, kita mau bikin pameran, kita ngundang banyak seniman untuk nyablon gitu, untuk pameran print gitu. Nggak semua seniman kan bisa nyablon. Terus nggak apa-apa nanti kami aja yang nyablon gitu. Tapi kok kewalahan gitu kan. Terus Malcolm bilang, ada nggak temanmu yang bisa bantu? Singkat cerita aku telepon Rudy Hermawan. Lah bisa nggak kesini bantu gitu. Oke siap. Kemudian Rudy datang dan membantu gitu. Pada awalnya 3 orang ini, terus kemudian yang menjalankan kerek. Carut marut, terus kemudian kayaknya harus ada yang mengurus manajemen deh. Terus kemudian Sukma datang. Dan 4 orang inilah yang berada di kapal kerek sampai sekarang gitu. Pada perkembangannya selalu ada orang yang datang terus pergi, datang dan pergi. Tapi 4 orang inilah yang selalu berada di sana gitu. Nah itu sejarah singkat tentang kerek, dan fokus kami adalah bereksperimen, membuat proyek, membuat pameran, membuat penelitian, itu yang berkaitan dengan print, kira-kira gitu. Nah print itu luas ya, ada sablon, ada etsa, ada woodcut gitu. Nah itu tentang kerek. Gegerbaya itu dibuat tahun 2017 kan. Itu tuh gini. Jadi karena kerek adalah ruang publik, jadi kan kami selalu didatangi oleh publik, mengundang seniman untuk datang ke kerek untuk membuat karya atau membuat pameran gitu. Dan entah bagaimana ceritanya, ini kemudian menjadi media aku untuk bertemu dengan seniman lain gitu. Di sana kemudian aku bertemu dengan NK Komaria, bertemu dengan Fendi Methodes gitu. Terus 2 orang ini waktu itu ya, itu adalah orang yang suka membuat karya di jalan, street art gitu, mural. Dan aku kan juga suka membuat mural, walaupun aku bukan street artist ya. Tapi terus, wah ini cocok ini sama 2 orang ini. Yuk kita ini yuk gambar bareng yuk gitu-gitu. Terus ini wajar lah, maksudnya klasik. Kalau misalnya street artist satu dengan street artist yang lain itu bertemu, kolaborasi, gambar satu tembok. Itu sebetulnya hal yang lumrah gitu. Tapi waktu itu kami melakukan itu dan keterusan. Wah kita namai aja ini grup ini gitu. Jadi mengalir begitu saja gitu. Terus waktu itu sudah punya kesadaran yang itu kan habis dari Australia kan, sudah punya kesadaran tentang identitas Jawa gitu. Aku suka gambar Jawa gitu. Terus pokoknya kita bikin nama yang kejawa-jawaan gitu.
waktu itu belum ngetren. Mungkin kalau sekarang udah ngetren lah, orang-orang bikin tema tentang Jawa-Jawa gitu sebenarnya. Terus waktu itu aku usul Taling Tarung. Wah, kurang bagus sih, gitu kan. Terus Fendi kemudian yang mengusulkan tentang Geger Boyo itu Fendi. Oh ya udah, nggak apa-apa, Geger Boyo kita asik juga gitu. Itu kan juga Jawa banget itu. Singkat cerita terus kemudian Geger Boyo ini terbentuk, sudah resmi, sudah ada emailnya, sudah ada Instagramnya gitu-gitu, sudah ada YouTube-nya, itu udah kami anggap resmi gitu. Terus kalau ada lomba moral ikuti, kalau ada pameran, undangan pameran grup ikuti, gitu terus. Dan mungkin rezekinya Geger Boyo ya. Artinya waktu itu kan belum ada kolektif yang seperti itu gitu. Anak-anak muda yang nggak jelas gitu, tapi membuat karya tentang kejawa-jawaan, dipadu-padakan dengan sosial politik, situasi anak muda, perkembangan anak muda gitu-gitu. Nah itu mungkin jadi, wah ini beda nih si Geger Boyo ini gitu. Jadi banyak tawaran gitu. Terus ditawari residensi. Dulu residensi pertama bukan residensi, tapi istilahnya apa? Kayak commission artwork gitu. Jadi commission artisnya di Sewon Art Space. Sekarang udah nggak ada Sewon Art Space. Itu untuk membuat muralnya gitu-gitu. Itu udah prestasi kan sebagai grup yang dibikinnya itu nggak serius-serius banget gitu. Terus ditawari pameran tunggal di Red Base. Terus kemudian kenotis oleh Cemeti, ditawarin di Cemeti. Kemudian kenotis Setouji Art Triennale dari Jepang, terus disuruh apply, kemudian berhasil berangkat ke Jepang gitu. Dan kemudian semakin besar gitu, namanya semakin besar, terus kayaknya kita nggak bisa deh kalau cuma main-main gitu, terus kemudian diseriusi. Ada yang lupa tadi, Geger Boyo kan 3 orang awalnya gitu. Kemudian aku agak lupa, tahun kedua apa tahun pertama gitu, Dian Suci gitu dia tergabung gitu. Lalu kemudian Ipeh Nur tergabung. Terus Anjali itu juga tergabung. Nah ini ada 6. Terakhir itu full tim ini yang ke Jepang itu full tim 6 orang ini gitu. 1 dan 2 hal, kemudian Ipeh dan Dian Suci dia memutuskan keluar dari Geger Boyo gitu. Tinggal berempat kan, kemana-mana, ke Qatar. Setelah dari Qatar Fendi memutuskan untuk keluar dari Geger Boyo gitu. Sekarang tinggal bertiga. Nah itu yang pengen aku sampaikan, informasi itu. Nah kembali lagi ke perkembangan Geger Boyo itu tadi, kurang lebih sebetulnya ya sama dengan Crack itu tadi, adalah kolektif yang mempunyai misi atau mempunyai sikap akhirnya. Crack itu adalah kolektif yang seperti ini gitu. Geger Boyo kolektif yang seperti ini gitu. Jadi jelas gitu. Jadi untukku menjadi gampang karena beda. Kecuali kalau 2 kolektif sama gitu, ngapain juga aku di 2 kolektif. Kalau nggak ada perbedaan gitu, mending 1 kolektif aja. Ada alasan, ada Big Bang-nya gitu, walaupun mungkin ya orang nyambung banget gitu. Tapi ya itu tadi, aku tuh selalu meyakini apa yang sedang terjadi di diriku ya memang kaya ngono kuwi lah takdirnya. Dadi aku nek istilahnya wong saiki easy going ngono lho, nek memang kuwi yang digariskan ya itu akan kulakukan gitu. Misalkan yang di FKY itu kan aku kan berada di FKY kurang lebih itu 4 kali FKY. Aku tuh nggak mendaftar sebetulnya, dan aku pun tuh nggak ditunjuk. Aku tuh waktu itu
masih tergabung di sebuah kolektif bernama Ace House. Terus aku kan merasa kita cocok deh ini Ace House tinggal aku gitu. Jadi aku tak memutuskan untuk keluar dari Ace House gitu. Terus tapi sebagai perpisahan aku akan ikut dalam satu proyeknya Ace House gitu. Terus waktu itu Gintani sebagai direktur. Gintani adalah anak Ace House. Terus Gintani nanya di grup, siapa yang mau bantu aku gitu kan. Nah aku kan punya itu tadi latar belakang, aku pengen sebelum keluar aku pengen membantu Ace House gitu. Terus yaudah Gin, aku aja kawan gitu, aku akan membantumu. Aku nggak mengira akan menjadi programmer, kurator apa-apa, enggak. Ayo membantu aja, apa yang sedang kamu kerjakan itu akan kubantu gitu. Terus singkat cerita yaudah aku membantu Gintani, bla 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 bla. Terus oke, mau berarti kamu sebagai kurator. Nah, aku sebagai kurator gitu. Programmer namanya. Kamu sebagai programmer seni rupa gitu. Itu bahasa lain kurator aja kan sebetulnya. Terus aku jadi kurator, maksudnya aku nggak membantu, nggak pengen jadi kurator gitu. Terus tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Akan ku jalani sebisa mungkin dan sebagus mungkin gitu, semaksimal mungkin gitu. Terus awal itu aku bekerja dengan Lisis, dengan Ghazali, dengan Hendra Himawan gitu-gitu. Artinya aku nggak sendiri gitu. Aku nggak tahu, barangkali mungkin itu dipandang sebagai keberhasilan karya dari programmer seni rupa gitu. Terus tahun berikutnya diajak juga. Oh mungkin karena kemarin punya prestasi CV gitu. Ya wes lah nggak apa-apa, terus kemudian jadi ikut lagi FKY gitu. Terus tahun 3 kali sebetulnya ya. Terus yang tahun ketiga itu FKY yang ketiga itu kan Gintani sudah tidak di sana gitu. Terus artinya ya udah aku nggak usah ikut mengurusi lagi gitu kan. Waktu itu terus kan Paksi bilang udah kamu aja yang ngurusin lagi. Udah kok aku lagi. Jadi kemudian aku datang ke FKY yang ketiga ini bukan karena niat untuk membantu temanku Gintani gitu, tapi ya datang sebagai programmer akhirnya gitu. Nah itu yang FKY gitu. Dan menurutku aku mengurusi kegiatan seperti itu kan logikanya kayak mengurusi pameran. Karena aku kan punya pengalaman di Greg juga. Di Greg kan juga hampir awal-awal 1 bulan sekali ngurusin pameran. Ya sama saja sebetulnya, menghubungi seniman, bikin timeline pameran, kapan display, kapan tulisan kuratorial dan sebagainya gitu. Artinya itu bukan barang yang baru buat saya gitu. Cuma ini cakupannya yang ini di Greg, yang ini di FKY gitu. Gitu. Nah itu yang FKY ya. Terus kalau yang Geger Boyo ini sebetulnya aku juga nggak tahu kenapa kemudian ditunjuk oleh Alia Swastika sebagai direktur artistik gitu. Aku belum pernah bertanya langsung dengan Alia, tapi di dalam setiap misalnya FGD atau rapat di intern gitu, Alia kan selalu menyinggung tentang pengalamannya Geger Boyo di Setouchi Art Triennale gitu. Setouchi Art Triennale kan sebuah pameran mengundang seniman, tapi pamerannya di kampung kira-kira gitu loh, bukan di White Cube, bukan di museum gitu-gitu. Nah, setahu saya sampai saat ini cuma ada tiga seniman Indonesia yang bisa masuk ke Setouchi gitu. Dulu ada Eko Nugroho, terus Geger Boyo, yang terakhir itu Anang Sabtoto gitu. Nah, karena ini kan sifatnya bergengsi dan semua orang pengen ke sana, pengen daftar, intinya bergengsi lah gitu. Terus kayaknya Mbak Alia itu mengundang Geger Boyo karena biar menularkan inspirasinya Geger Boyo ketika residensi di Setouchi gitu. Tapi ini asumsi gue ya. Karena kan Biennale yang sekarang kan Biennale-nya kan di kampung. Mirip lah kayak
idenya Setouchi ini gitu. Terus yang namanya direktur artistik kan juga bagaimana mengemas pameran ini, apa istilahnya, bahasa kerennya, brandingnya itu mau seperti apa gitu. Terus kayaknya yang cocok Gegerboyo deh, karena kan ya desa, kan selalu kayak gitu kan, desa, terus Jawa, gitu-gitu loh. Maksudnya pendekatannya itu orang sing kontemporer banget lah, opo, nggak gitu-gitu banget lah. Jadi katanya cocok ini Gegerboyo. Nah, kemudian asumsi kami mungkin itu yang mendasari Gegerboyo bisa terlibat di Biennale sebagai direktur artistik gitu. Dan asumsi itulah kemudian yang kita kita bawa gitu. Oh, berarti kita bikin artistiknya yang nek isa sing desa banget lah. Maksudnya nek kalau ditempatkan di kampung ki ora fales. Wong kampung juga nggak merasa terintimidasi. Apa kok ono kaya ngene iki, nggak gitu juga gitu. Kalau kalian bisa cek di Biennale gitu, kami kemudian menggunakan kere gitu, kami menggunakan bambu, kami menggunakan orang-orang lokal, tukang, bukan adventure ya, tapi tukang untuk membangun itu, mendong gitu-gitu. Terus pemilihan sound systemnya juga orang itu nggak asing gitu. Terus gitu-gitu, maksudnya kayak ada umbul-umbul juga gitu, yang nggak asing gitu dengan orang-orang di sekitar gitu. Aku nggak bilang kalau pekerjaan Gegerboyo itu berhasil 100%, tapi aku akan bilang kalau pekerjaan kami itu ya bagus tapi belum sempurna, kira-kira gitu. Ginilah, setiap seniman kan ngefans pada satu seniman tertentu gitu kan. Barangkali Agung Gunawan adalah satu orang yang kukagumi gitu sebagai seniman ya. Terus aku tuh nggak kenal-kenal banget dengan Agung Gunawan, cuma waktu itu tuh aku asik juga kayak karyanya Dene, statementnya, artis statementnya gitu-gitu, suka ini aku kayak gini. Jadi katanya bibitku untuk rada apa istilahnya, dugal sidik nek gawe karya rada kontroversi gitu, mungkin sudah ada di sana waktu itu, tapi aku belum tahu saja ya. Aku menggor iso notice karya kaya ngene iki aku seneng ngono kae lho. Nek karya sing pemandangan kok aku ora seneng, ora srek ngene kae lho. Tapi nek nonton karyane Agung Gunawan atau nonton karyane sing ngono-ngono iki kok aku seneng ya gitu. Nah, terus waktu itu ada ajakan pameran di Kedai Kebun gitu. Itu adalah cikal bakal atau titik awal aku bertemu dengan Agung Gunawan. Dulu segan semuanya, hormat semuanya. Terus Agung Gunawan gitu ya, karena kan dia kan direktur artistiknya Kedai Kebun toh. Jadi dia yang membuat rencana pameran di Kedai Kebun gitu. Nah waktu itu dia mengundang Esos gitu untuk membicarakan sejarah September, apa ya kata-kata yang tepat itu, sejarah Partai Komunis Indonesia gitu. Terus tapi dengan latar belakang yang berbeda-beda dan dengan cara pandang anak-anak muda gitu. Itu ininya dia, apa kata-katanya dia. Terus ya sudah, kami diundangkan Esos gitu. Terus semua orang mempunyai pandangannya. Apa pandanganmu tentang PKI, tentang September, tentang G13 PKI gitu. Terus semua punya karya sendiri-sendiri gitu. Terus aku tuh kegeeranku adalah mungkin Agung Gunawan suka atau bukan suka, mungkin tertarik, bukan hanya aku ya, yang dia karya yang dia suka gitu, dengan karya yang kami bikin gitu. Waktu itu kan aku bikin video tentang pembuatan gaber gitu. Jadi waktu zaman
itu zaman 65 itu 65 itu kan paceklik kan, dan di Gunung Kidul di tempat saya itu orang itu bahkan makan aja susah, makan harus pakai gaber gitu. Gaber itu kan kayak makanan buat binatang gitu. Terus ya begini, kalau zaman 65 kalau di tempatku adalah seperti itu. Terus aku bikin video wawancara kayak gini lah, mungkin namanya podcast ya, berarti ya podcast ya kalau sekarang. Nah terus aku wawancara simbah-simbah, sebetulnya keluargaku sendiri, simbah, tetanggaku gitu-gitu, tentang apa itu zaman gaber, bagaimana cara membuatnya, gitu-gitu loh. Terus pamerannya kayak gitu, video itu. Terus mungkin Agung Gunawan, ini kenapa bikin video cara membuat gaber, yang lain membicarakan tentang simbolnya, kekejamannya, apa-apa. Ini ada satu video bikin karyanya ini bagaimana cara bikin gaber gitu. Nah mungkin itu yang dinotis Agung Kurniawan. Terus pertemanannya kemudian dimulai dari sana gitu. Terus dia menawariku untuk membuat lagu. Kalau kamu tahu lagu, itu pertunjukan seni rupa dan musik yang digabung jadi satu gitu. Jadi oke, kamu bikin acara di sini gitu. Terus aku mengundang teman-teman musisi, karena kan aku juga sering main sama anak-anak band kan. Terus aku ajak mereka ke dunia seni rupa gitu-gitu. Terus ya kemudian berhasil kan itu, kemudian ada impact-nya sama teman-teman anak band gitu, karena ini pertunjukan yang berbeda adalah lagu gitu. Kemudian ya udah aku sering bertemu dengan dia, terus dia pengen bikin karya, terus aku disuruh jadi artisannya gitu. Aku bilang aku nggak punya studio, ya udah pakai aja Kedai Kebun. Ada satu masa aku tuh menggunakan lantai atas untuk studioku gitu. Terus gitulah, maksudnya yang semula bertemu agak segan gitu, orangnya serem banget gitu. Lama-lama terus ya sering bertemu, kemudian enggak serem banget. Sekarang kayak rano serem-serem belas sih, malah kalau kata malah nyebai ngono kayak gitu. Nah, Amu tadi kamu mention Amu itu kan adalah teman-temanku yang kemudian dalam tanda kutip aku kenalkan ke Agung Kurniawan, ajak gitu. Agung Kurniawan kan orang yang lebih banyak musuhnya daripada temannya gitu. Tapi dia ini pengen gaya festival, terus gimana? Pengen gaya festival kan harus ada orang yang datang. Nek kowe akeh mungsuhe, sapa sing arep teko kan ngono gitu. Terus aku dia kan selalu mengajak aku. Jadi aku membawa pasukan ke Gerboyo, aku kenalkan dan sebagainya gitu. Jadi situasinya pertemanan kami dengan Agung Gunawan seperti itu.